Tewasnya top supermodel terkenal era 80-an Dice Budiarsi sangat menggemparkan Indonesia kala itu. Dia ditemukan tewas di dalam mobil pribadinya dengan luka tembak. Kematian Dice ini terjadi 8 September 1986. Sekarang tahun 2024 bisa dikatakan di Indonesia itu sangat tidak lazim orang memiliki senjata api. Apalagi di tahun 1986. Bisa dikatakan pada tahun 1980-an orang yang memiliki senjata api itu hanya aparat atau orang-orang yang benar-benar berkuasa dan memiliki uang banyak. Sang pelaku tidak ditemukan di TKP. Dice ini meninggal di dalam mobil pribadinya, mobil Honda Ford warna putih. Tapi anehnya di mobilnya itu tidak ada bekas tembakan. Jadi polisi mengasumsikan pada saat itu Dice itu dieksekusi di tempat lain. Begitu meninggal jenazahnya dimasukkan ke dalam mobil Ford punya dia sendiri. Peristiwa ini benar-benar menghebohkan Indonesia kala itu karena korbannya Dice Budiarsi merupakan top supermodel terkenal, ibaratnya sebagai artis yang lagi naik daun kala itu. Kasus ini berhubungan dengan teori konspirasi liar tentang perselingkuhan cinta segitiga antara Dice dan orang-orang besar, dan bahkan diisukan salah satunya berhubungan dengan keluarga. Sebelumnya disclaimer dulu, di sini cerita yang akan aku sampaikan bukan merupakan kesimpulan aku pribadi, bukan, tapi sudah merupakan cerita yang beredar di masyarakat melalui media elektronik dan media cetak. Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar karena sang pelaku yang udah dihukum terus membantah kalau dia bukan pelakunya. Sang pelaku ini ya benar-benar dijebak dan dijadikan kambing hitam karena pelaku sebenarnya adalah seorang petinggi militer. Bisa dikatakan pelakunya itu berhubungan dengan orang yang paling berkuasa pada saat itu. Berita ini beredar di masyarakat luas hingga sekarang masih menjadi misteri, dan kasus ini dinyatakan sebagai cold case karena pelaku sebenarnya belum ditemukan. Dice Budiarsi, dilihat dari namanya aja masih pakai ejaan lama ya, bukan Dice tapi DITJE. Karena memang kejadian ini terjadi di tahun 1980-an. Buat kalian yang merasa asing dengan nama Dice Budiarsi, coba bisa tanya ke Pak De Bude atau ke mama papa kalian, yang dimana tahun 1986 mereka sudah gede. Karena saya sendiri nggak tahu, pada saat 1986 kejadian ini saya belum lahir. Ketika membacanya, saya pribadi merasa, wow, bikin geleng-geleng kepala. Kasus ini benar-benar heboh karena memang ada plot twist besar yang sangat menggemparkan Indonesia kala itu. Dice Budiarsi lahir tanggal 2 Desember 1950 di Jakarta, tapi dia sempat masa kecilnya tinggal di Bandung. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan dan juga terpandang. Ayahnya, Suwarjo, adalah kepala keuangan di Kota Praja, Jakarta. Ibunya bernama Rukmi masih mempunyai garis keturunan bangsawan. Kakek Dice dari ibunya, Raden Demang Wirahadikusuma, adalah patih di Batavia. Batavia itu adalah nama pertama ya dari Jakarta. Sebelum namanya Jakarta itu namanya Batavia. Setelah itu Sunda Kelapa, setelah itu Jayakarta, dan sekarang menjadi Jakarta. Sejarahnya tuh sangat panjang memang. Kakek buyutnya, Raden Wirahadi Dehada, adalah bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Sejak kecil, Dice memang sudah menunjukkan bakat, minat dalam dunia fashion, modeling, dan kecantikan. Semakin tahun, Dice tumbuh menjadi anak gadis yang cantik. Cantiknya itu cantik di atas rata-rata, ditunjang dengan postur tubuh yang ideal, tinggi semampai. Jadi penampilannya itu benar-benar sangat terlihat menarik. Wajah cantik, udah itu postur tubuh juga bagus. Sejak lulus SMA, Dice sering mengikuti kontes kecantikan dan fashion show. Dan sejak saat itu, Dice mulai membangun namanya sendiri. Kalau zaman sekarang itu disebut personal branding. Saat itu juga orang-orang sudah banyak yang kenal sama Dice Budiarsi. Seberapa cantiknya, seberapa besar bakat dia dalam dunia modeling. Di saat Dice sudah cukup usia sekitar 20 tahun. Sama aja ya, orang dulu sampai sekarang itu mesti ada pertanyaan, kapan nikah? Nanti kalau udah nikah ditanyain kapan punya anak, itu berarti sudah pertanyaan yang lazim ya. Orang tua Dice juga sudah mulai tanya, apa sih yang ditunggu? Usia kamu udah cukup, kamu juga udah mapan, yang dicari itu apa lagi? Saking terkenalnya Dice pada saat itu, udah cantik, terkenal, juga tajir, banyak laki-laki yang mengidolakannya. Di antara lelaki itu, Dice tertarik oleh salah satu lelaki yang bernama Budi Mulyono.
Budi adalah seorang duda, pengusaha kaya raya, dan juga pensiunan tentara angkatan darat dengan pangkat Letnan 2. Pensiunan tentara? Iya bener, memang pensiunan tentara. Jadi jangan salah ya, walaupun pensiunan tentara, Budi Mulyono pada saat itu memang sosok laki-laki yang udah berumur. Pensiunan kan biasanya usia 60. Memang iya, gap usia itu antara Dice dan Budi itu sangat banyak itu. Dice usia 20 tahun, Budinya usia 60 tahun. Tapi jangan salah ya, Budi pada saat itu walaupun memang sudah tua, tapi dia masih terlihat keren. Budi juga merupakan pengusaha yang kaya raya. Dice sudah merasa cocok dengan Budi, mereka berdua pacaran selama 2 tahun, setelah itu menikah. Kehidupan mereka berdua ya sangat normal-normal aja, bahagia dan dikaruniai 2 orang anak perempuan. Selama masa pernikahan, mereka berdua hidup adem ayem aja, bahagia dengan ekonomi keluarga yang sangat tercukupi. Juga tidak pernah dikabarkan ada pertengkaran keluarga. Walaupun Budi seorang kepala rumah tangga yang kaya raya, sangat menyukupi kebutuhan rumah tangga, di sini Dice tetap menjalankan kegiatan keartisannya. Dia tetap menjadi bintang iklan, model. Di sini Dice makin terkenal ya, dia menjadi bintang iklan pembersih lantai Aksi, bintang iklan Fuji Film, dan wajahnya sering menjadi cover majalah. Budi sangat mendukung karir Dice dalam dunia entertainment. Karena riwayat darah tinggi sebelumnya, Budi terserang stroke hingga terjadi kelumpuhan. Jadi saat itu Budi cuma bisa berbaring di kasur dan jalan kemana-mana menggunakan kursi roda. Sejak saat itu, Budi tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Mau nggak mau, pada saat itu Dice menjadi tulang punggung. Tanpa meninggalkan Budi, pada saat itu Dice kerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia mengambil semua job yang datang pada dirinya, job bintang iklan, fashion show, jadi model. Saking banyaknya proyek yang Dice ambil, disitulah Dice makin terkenal dan benar-benar mengantarkan Dice pada puncak popularitas pada saat itu. Dice makin sering menghiasi layar kaca, sehingga semakin banyak orang Indonesia yang kenal sama dia. 1977 Dice dinobatkan sebagai Ratu Kacamata. 1979 Dice dinobatkan sebagai Ratu Kebaya. 1982 Dice terpilih sebagai brand ambassador Martha Tilaar. Saat itu bisa dikatakan Dice sebagai standar kecantikan wanita Indonesia. Karena saking cantiknya, Dice dikatakan sebagai reinkarnasi Ken Dedes. Ken Dedes itu merupakan simbol kecantikan, kenikmatan, dan kehormatan. Berkat kerja kerasnya, Dice memiliki banyak uang dan hidup bergelimang harta. Keluarganya tinggal di rumah besar dan mewah, dijaga oleh satpam dan polisi, dan segala kebutuhannya dilayani oleh asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya itu nggak cuma satu ya, tapi beberapa yang kerja di situ. Serta dilengkapi dengan 2 mobil mewah milik Dice pribadi. Kehidupan Dice ini benar-benar sangat pro. Benar-benar menjadi kehidupan impian semua orang. Kalau untuk saat ini benar-benar terdengar wajar ya kalau ada artis yang hidupnya tuh benar-benar mewah, punya mobil mewah, di rumahnya ada satpam dan polisi dan juga banyak asisten rumah tangga. Masalahnya kan ini tahun 1980 yang dimana gap antara orang kaya dan miskin itu masih sangat jauh. Bukan bumi dengan langit lagi, tapi bumi dengan kayangan istilahnya ya. Kalau pada zaman 1980 Indonesia itu bisa dikatakan masih sangat miskin. Saat itu masih banyak masyarakat Indonesia kurang gizi, buta warna, anak-anak nggak sekolah. Sedangkan kehidupan Dice dan anak-anaknya pada saat itu sudah semewah itu. Jadi gapnya itu seperti bumi dan kayangan, jadi tak tersentuh gitu ya. Pada saat itu juga Dice sudah menggunakan barang-barang branded ya, seperti tas Chanel, LV, make up kelas Paris, parfum Paris, yang pada saat sekarang ini itu juga masih tergolong barang mewah. Apalagi ini tahun 1980 sudah bisa membeli seperti itu, berarti benar-benar kehidupan yang sangat mewah ya. Dice ini tidak hanya menghamburkan uang untuk gaya hidup, tetapi dia juga menginvestasikan sebagian uangnya. Pada saat uangnya sudah terkumpul cukup, dia membangun salon kecantikan yang diberi nama Puri Citra Ayu, yang terletak di kompleks perumahan Kalibata Indah dekat dengan pabrik PT Dupa. Dice juga nyambi sebagai guru senam disco. Bisnis salonnya ini tergolong ramai dan laris manis. Tapi dengan standar kehidupan Dice yang super sangat mewah, pastinya Dice benar-benar membutuhkan uang yang banyak untuk memaintain kebutuhan dia. Dice pun putar otak gimana caranya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Akhirnya terpikir ide bisnis baru, yaitu bisnis peminjaman uang. Jadi maksudnya itu seperti rentenir ya. Kalau zaman sekarang itu terkenal pinjol, pinjaman online.
Tapi kalau punya DJ ini pinjaman offline, jadi manual gitu pinjamannya. Bisnis peminjaman uang yang dimaksud ini jadinya DJ meminjamkan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan. Jadi nanti orangnya ini melakukan cicilan, semuanya 1 juta, pinjam 1 juta, dicicil selama 1 tahun. Jadi setiap bulan orangnya ini harus membayar cicilan dan bunga. Kalau sekarang terkenalnya tuh kayak cicilan mekar. Udah itu kalau di desa-desa namanya bank titil, bank oser, bank jeguk, itulah istilahnya kalau di desa-desa ya. Sebagai istri yang baik, dia akan memulai sesuatu yang baru. Jadi Dice izin dulu dengan suaminya. Gimana nih mas, aku punya ide bisnis baru. Jadi aku tuh mau minjemin uang ke orang. Nanti kan orang itu nyicil tiap bulan. Pada saat nyicil itu kan aku dapat bunga. Jadi di situ modalku, uangku bisa berkembang. Mengetahui hal itu dari awal, Budi memang udah nggak setuju. Budi bilang, jangan deh, cari bisnis lain aja. Jangan bisnis yang berhubungan dengan uang. Karena uang itu sensitif, ujung-ujungnya nanti bisa nimbulin keributan. Walaupun Budi nggak setuju, tapi Dica tetap kekeh ingin menjalankan bisnis peminjaman uang itu. Seluruh pengeluaran rumah tangga itu ditanggung Dica, karena pada saat itu Budi sudah lumpuh, hanya bisa di atas kasur dan kemana-mana naik kursi roda. Akhirnya Dice benar-benar menjalankan bisnis peminjaman uang. Awalnya emang benar, bisnis itu awal-awal berjalan lancar sesuai dengan prediksi Dice. Pada saat itu, kehidupan Dice benar-benar kehidupan yang diimpikan oleh semua orang. Dengan keadaan ekonomi yang sangat pro, Dice bisa melakukan apa aja. Usahanya lancar, usaha salon dan peminjaman uang bisa menghasilkan passive income. Dice bisa melakukan kegiatan keartisan, tetap bisa jadi model, bintang iklan. Jadi istilahnya pada saat itu, karir dan keluarga berjalan bersama-sama dengan perjalanan yang sangat lancar tanpa hambatan yang berarti. Kehidupan Dice di mata orang luar terlihat sangat perfect. Hingga suatu hari, 8 September 1986, paginya itu berjalan normal seperti biasanya. Dice sarapan bersama anak dan suaminya, kemudian Dice pagi itu nganterin anaknya sekolah, setelah itu Dice ke salon ngurusi usaha salonnya, udah itu Dice juga jemput anaknya sekolah. Dan malamnya ketika menjelang maghrib, Dice dan Budi berbincang berdua di ruang tamu. Ya berbincang, ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan. Tiba-tiba telepon Dice berdering, kemudian Dice mengangkatnya. Pada saat mengangkat, entah apa yang diomongkan si penelpon di dalam telepon, tiba-tiba wajah Dice yang awalnya ceria, curhat-curhatan dengan suaminya itu tiba-tiba berubah menjadi murung dan terlihat seperti gelisah. Ada sesuatu yang penting di dalam telepon itu. Melihat hal itu, Budi tanya, "Kenapa? Ada apa?" Kemudian Dice menjawab, "Bentar mas, ada masalah di salon, aku harus keluar sekarang ini juga." Dice sangat terburu-buru meninggalkan rumah dengan memakai daster warna biru dan sandal hitam. Keadaan ini sangat nggak biasa. Dice itu orang yang sangat perfeksionis ya, jadi dia kalau keluar rumah itu dalam keadaan rapi, cantik, wangi, tidak pernah keluar dalam keadaan seadanya. Setiap keluar dia pasti memakai baju yang bagus, udah itu berdandan rapi dan juga dengan dandanan yang sangat stylish. Tapi pada saat itu rasanya ini benar-benar hal yang paling terburu-buru, jadi dia harus keluar saat itu juga. Apa yang ada di telepon itu lebih penting daripada penampilan dia sekarang. Yang penting sekarang dia harus keluar. Dice pamit dengan Budi dan sebelum cabut Dice bilang kepada pembantunya, "Aku harus keluar saat ini juga, aku mau nagih hutang." Seketika itu Dice keluar sendirian dengan menggunakan mobil putihnya Honda Ford keluar dari halaman. Dan tanpa disadari, saat itu adalah saat Dice terlihat masih bernyawa. Masih di hari yang sama, 8 September 1986, 3 jam kemudian, tepatnya jam 10 malam, seorang lelaki bernama Zainal, karyawan pabrik sepatu bata, baru pulang karena habis lembur. Dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang tinggi, tegap, berjaket kulit warna hitam, dan di dalam jaketnya itu pakai baju warna putih. Lelaki itu tampak berjalan dengan sangat terburu-buru. Pada saat itu Zainal ia tidak curiga. Ia mungkin terburu-buru karena memang udah malam, keburu-buru mau pulang. Di sebelah itu ada suatu mobil yang masih hidup lampunya, jadi lampu depan mobil itu hidup, tetapi mobil itu seperti tidak ada pergerakan dari dalamnya. Untuk melanjutkan perjalanan pulang, Zainal itu otomatis melewati mobil putih yang dimaksud. Karena curiga, mobil putih ini kok lampu luarnya hidup, tapi kok ditunggu-tunggu nggak jalan-jalan. Pada saat itu, Zainal sempat melirik mobil itu, dan benar,
Tidak ada kehidupan di dalamnya, dan mobil itu diem aja karena juga saking penasaran dia mencoba melihat dari kaca. Pada saat itu jalanan memang sepi, penerangan jalan juga kurang, penerangannya itu cuma dari lampu jalan, lampunya itu juga lampu-lampu yang redup gitu kan ya. Dilihat itu di dalamnya itu gelap, jadi seperti tidak ada orang dan tidak apa-apa. Cuma anehnya, kenapa ya orang ini kok parkir mobil di sini? Aneh aja, ini kan bukan parkiran. Orang kok parkir mobilnya di pinggir jalan, lampunya hidup, kok nggak ada kegiatan di dalam mobil itu. Pokoknya aneh aja. Terus Zainal itu tahu di sebelah jalan situ itu memang ada pabrik PT Dupa. Jadi karena saking curiganya dan penasaran, kayaknya mobil ini aneh deh, aneh banget mobil ini. Zainal itu langsung datang ke PT Dupa itu, kan di situ kan ada satpamnya. Dia bilang, Pak Satpam, ikut aku yuk, di sebelah situ ada mobil. Mobilnya tuh aneh, lampunya hidup tapi kok nggak ada orangnya. Seketika itu Bapak Satpam itu juga langsung mendatangi mobil itu dengan membawa senter. Sesampai di mobil itu, Pak Satpamnya mencoba mengetuk pintu mobil itu ya. Permisi, permisi, ada orang nggak? Diketok beberapa kali, itu nggak ada orang. Begitu lampu senter dihidupkan, terus dilihatkan di dalam mobil itu, seketika Pak Satpam dan Zainal terkejut. Ternyata di dalam itu ada seorang wanita yang sedang terduduk lemas di kursi pengemudi, sedang bersimbah darah. Jadi dari kepalanya, dadanya itu banyak darah. Seketika itu Pak Satpam langsung telepon polisi untuk datang ke TKP. Tidak lama kemudian polisi datang ke TKP dan membuka paksa mobil itu. Polisi memastikan wanita yang berada di dalam mobil itu sudah tidak bernyawa dengan bersimbah darah bagian kepala sama dada. Dilihat ini darahnya dari mana? Ternyata darahnya berasal dari luka tembak. Dilihat kanan kiri mobil itu tidak ada bekas tembakan. Maka dari itu polisi menyimpulkan sepertinya wanita ini dieksekusi di tempat lain dengan cara ditembak. Setelah ditembak mati, jasadnya dimasukkan ke dalam mobil itu. Polisi kan harus mengetahui identitas wanita ini siapa. Waktu itu digeledah isi mobil dan dia menemukan suatu kartu nama, ya entah KTP, entah kartu nama, pokoknya itu kartu identitas. Dan pada saat membacanya, polisi, Satpam, dan juga Zainal itu sangat terkejut. Ternyata itu adalah Dice Budiarsi, yang dimana saat itu Dice merupakan artis yang lagi naik daun. Dia terkenal sebagai bintang iklan dan juga model. Selain itu, polisi juga menemukan selongsong peluru, rambut, dan sidik jari yang diduga pelaku. Jenazah Dice langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Diotopsi oleh Dr. Munim Idris, di mana beliau adalah dokter yang terkenal di Indonesia menangani kasus penyelidikan jenazah Marsina, Presiden Soekarno, jenazah Munir, dan juga jenazah-jenazah kasus lainnya. Di situ Dr. Munim Idris menyatakan jenazah Dice itu memang tertembak oleh peluru kaliber 22. Ada 5 tembakan yang bersarang di tubuh Dice. Telinga kanan, dada, pundak, punggung kanan, dan ketiak sebelah kanan. Jadi totalnya 5 ya. 3 peluru masih utuh, berasal dari pistol Smith Wesson Masterpiece kaliber 22 long rifle. Dan 2 peluru lainnya itu sudah hancur, jadi tidak bisa dideteksi itu dari pistol apa dan kaliber berapa. Kematian Dice disebabkan oleh kerusakan organ akibat peluru. Beberapa sumber mengatakan ditemukan luka tembak di bagian kepala Dice, tapi hal ini tidak dimasukkan dalam hasil otopsi. Ketika kematian Dice ini diungkap di media, pada saat itu benar-benar shock, bikin gempar se-Indonesia Raya. Seorang public figure yang terkenal biasa menghiasi layar kaca ditemukan mati tertembak di dalam mobilnya sendiri. Pastinya ini kan berita yang sangat heboh pada saat itu. Dice lahir 1950, kejadian meninggalnya itu 1986. Jadi Dice usia 36 tahun, usia yang masih sangat muda. Penyelidikan kasus kematian Dice ini diserahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Dengan desakan publik yang luar biasa saat itu, selama 3 bulan polisi berjuang keras untuk mencari pelakunya. Diperiksa TKP berkali-kali, banyaknya saksi yang diinterview, sampai akhirnya polisi menetapkan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sirajuddin yang biasa dipanggil Pak D sebagai tersangka pembunuhan Dice Budiarsi. Pak D ini pensiunan tentara dengan pangkat pembantu letnan 1. Kehidupan Pak D setelah masa pensiun ini bisa dikatakan kesulitan masalah ekonomi. 1965, Pak D pernah dipenjara karena kena kasus pencurian baju di konveksi. Begitu keluar dari penjara, Pak D sulit cari kerja. Ya kan namanya pensiunan tentara itu paling enggak usia 60 tahun. Sekarang kalau 60 tahun mau cari kerja apa? Ya memang sulit.
Selain itu, Pak D juga seorang residivis. Jadi, orang itu kan takut untuk mempekerjakan Pak D. Identitas Pak D sudah masuk ke dalam daftar orang-orang yang terlibat masalah hukum. Disinilah fungsinya SKCK. Kita kan kalau mau daftar di instansi baru gitu ya, melamar kerja, pasti kan butuh SKCK. SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Yang maksudnya dokumen resmi yang berisi keterangan apakah seseorang itu pernah terlibat tindak pidana atau tidak. Jadi melihatnya itu dari NIK. Kan NIK setiap orang dari lahir sampai dia meninggal kan satu tetap ya. Jadi dilihat dari NIK. Begitu NIK-nya itu dimasukkan ke catatan kepolisian, kalau kita pernah terlibat tindak pidana, pasti akan muncul keterangan itu. Dan keterangan itu tidak akan pernah hilang sampai kita meninggal. Bisa dipastikan menjadi mantan napi itu tidak mudah untuk cari kerja di perkantoran. Karena terdesak masalah ekonomi, Pak D mencari uang dengan cara Pak D menjadi dukun. Pak D berguru kepada mertuanya yang udah jadi dukun duluan. Bergurunya itu di daerah Jawa Timur. Pak D pun jadi dukun dan menawarkan servis bisa menyembuhkan orang sakit, melariskan dagangan, dan juga jualan barang-barang klinik seperti jimat penglaris. Dan Pak D juga ngeklaim dirinya bisa menggandakan uang. Kenapa Pak D bisa menjadi tersangka pembunuhan Dice? Karena pada saat itu Pak D adalah salah satu orang yang dekat sama Dice. Dekatnya itu tuh bukan dekat hubungan asmara ya, enggak, tapi dekat ibarat kayak ayah sama anak. Pak D sama Dice itu kenalnya itu berawal dari Budi, suaminya Dice kan sakit stroke menaun ya. Sakit stroke sudah diobati nggak sembuh-sembuh. Udah itu suatu saat pada saat Dice itu arisan, teman arisannya itu merekomendasikan kalau dia punya kenalan dukun yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dari situlah awal mula Dice bertemu dengan Pak D. Awalnya Dice ke Pak D itu bermaksud untuk mengobatkan suaminya. Pak D juga cerita, Pak D itu membantu supaya salonnya Dice tuh rame. Jadi di pintu masuk salonnya Dice itu dipasang jimat penglaris. Biasanya ada di atas pintu seperti kayak dibungkus kain putih tulisan Arab-Arab gitu. Dan Pak D ngeklaim ternyata bener kan salonnya Dice akhirnya bisa rame. Itu semua katanya sih berkat jasa-jasanya Pak D. Dari situlah hubungan Dice sama Pak D makin akrab. Anak-anak Pak D dan Pak D juga beberapa kali berkunjung ke rumahnya Dice. Kalau ada masalah, Dice juga sering cerita ke Pak D. Lama-lama Pak D itu dianggap oleh Dice itu sebagai guru spiritual. Di saat yang sama, Pak D juga mendapatkan tuduhan atas meninggalnya Endang Sukitri, wanita berusia 46 tahun yang punya usaha toko bangunan. Karena memang udah ada tuduhan tersebut, kemudian Dice yang dekat sama Pak D tiba-tiba ditemukan tewas. Di sini polisi mencoba menghubungkan keduanya. Menurut polisi, motif Pak D membunuh Dice karena Dice sempat menitipkan uang 10 juta kepada Pak D untuk digandakan. Ternyata uang itu habis dipakai sama Pak D karena Dice itu terus menagih, kan janjinya Pak D akan menggandakan 10 juta ini menjadi 100 juta. Tapi uangnya tuh sudah habis dipakai Pak D. Lah Dice tuh kan nagih. Karena capek ditagih-tagih Dice, akhirnya Pak D membunuh Dice. Persidangan pembunuhan Dice ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang semuanya mengarah kepada Pak D sebagai pembunuh Dice. Ada seorang saksi yang bilang dia melihat Pak D berdiri di sebelah Vespanya di TKP pembunuhan Dice itu menjelang maghrib. Bilangnya sih pada saat itu Pak D memakai helm. Lah, anehnya itu, saksi itu kok bisa tahu kalau itu Pak D? Kan katanya pakai helm. Bahkan Dr. Munim Idris yang mengotopsi jenazah Dice itu ragu dengan kesaksian saksi itu tadi. Sebenarnya Pak D itu punya alibi yang kuat. Pada saat itu Pak D mendatangkan teman-temannya dan kesaksian dari teman-temannya ini sama semua. Pada saat kejadian pembunuhan Dice, Pak D dan teman-temannya itu lagi berkumpul semua di rumahnya Pak D. Dari rumah Pak D yang ada di Susukan menuju TKP tempat meninggalnya Dice itu jauh gitu. Jadi yang sangat tidak mungkin bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Apalagi pada saat itu Jakarta sedang macet. Jadi sangat tidak mungkin dalam waktu yang cepat Pak D itu dari rumahnya Pak D langsung datang ke tempat TKP pembunuhan Dice itu juga sangat tidak mungkin. Bahkan ditambah kesaksian suami Dice, Budi Mulyono, yang mengatakan bahwa Dice tidak pernah menitipkan uang 10 juta kepada Pak D. Pada saat rekonstruksi ulang ditemukan banyak ketidaksesuaian bukti yang mengarah sebagai Pak D itu pembunuhnya. Penetapan Pak D sebagai pelaku pembunuhan Dice ini terkesan dipaksakan dan sangat terburu-buru.
Dari awal, Pak D tidak pernah mengubah kesaksiannya bahwa dia tidak bersalah, tidak melakukan pembunuhan terhadap Dice. Dia mengatakan pengakuan dia di BAP terpaksa mengaku karena dia tidak tahan disiksa oleh polisi. Dengan alibi dan bukti-bukti yang diberikan Pak D, majelis hakim yang bertugas saat itu tetap menetapkan Pak D sebagai terdakwa. Polisi berdalih mempunyai bukti kuat berupa selongsong peluru, rambut, dan sidik jari yang diduga pelaku itu ternyata sangat cocok dengan sidik jarinya Pak D. Majelis hakim yang diketuai oleh Reni Retnowati menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Pak D karena diduga melakukan dua kesalahan. Yang pertama pembunuhan berencana, yang kedua memiliki senjata api. Janggalnya di sini itu ya, kan Pak D juga mendapat tuduhan memiliki senjata api tanpa izin. Lah, senjata api yang dibuat nembak Dice itu kan jenis Smith revolver apa gitu ya. Itu merupakan jenis senjata api yang sangat spesifik, harganya mahal dan sangat tidak mungkin dimiliki oleh Pak D yang konon katanya terbelit masalah ekonomi. Itu sudah hal yang sangat nggak mungkin. Pak D mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta tapi ditolak. Setelah menjalani beberapa tahun di penjara, Pak D mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sambil menjalani hukumannya di LP Cipinang, Jakarta Timur. Akhirnya di tahun 1998, kasasi tersebut ditolak. Setelah 14 tahun di penjara, Pak D melakukan lagi pengajuan peninjauan ulang. Tujuannya cuma ingin membersihkan namanya. Karena Pak D ini benar-benar merasa Pak D ini nggak bersalah. Pak D dibebaskan 27 Desember tahun 2000. Karena keputusan Presiden B.J. Habibie yang memberikan gerasi keringanan hukuman dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Pak D melakukan upaya untuk membersihkan namanya karena status sebagai napi itu benar-benar sangat berpengaruh negatif pada kehidupan keluarganya. 11 Desember 2001, Pak D melakukan upaya hukum terakhir dengan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk membersihkan namanya dan melakukan penyelidikan ulang atas meninggalnya Tice Budiarsi, tapi di Februari 2002 ditolak dengan alasan tidak ada bukti baru. Atas kejadian itu, kasus pembunuhan Tice Budiarsi ini masih menimbulkan tanda tanya besar dan masih dinyatakan sebagai cold case hingga saat ini karena pembunuh sebenarnya itu masih belum ditemukan. Pernah menyelidiki kedekatan Dice dengan seorang pemuda. Pemuda ini digadang-gadang sebagai pemuda yang berwajah sangat tampan. Pemuda ini adalah mantan karyawan swasta yang diduga mengetahui hubungan gelap Dice dengan pejabat-pejabat militer. Jadi pemuda ini tuh memeras Dice. Dia sering minta uang ke Dice. Kalau semuanya nggak dikasih, dia mengancam Dice akan membocorkan perselingkuhan Dice dengan beberapa orang pejabat-pejabat militer itu. Dan pemuda ini disebutkan pernah meminjam uang 10 juta kepada Dice. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Dice di detik-detik terakhir kehidupannya. Dice kan bilang kan pada saat itu kepada pembantunya, aku mau keluar karena aku mau nagih hutang. Harusnya sih pemuda ini masuk daftar tersangka. Tim polisi pernah melakukan penyelidikan terhadap pemuda ini, tapi entah apa yang sebenarnya terjadi, penyelidikan terhadap pemuda ini nggak pernah dilanjutkan dan tetap menetapkan Pak D sebagai tersangka utamanya. Bahkan sampai sekarang tidak ada yang tahu si X itu sebenarnya siapa. Di salah satu koran, Pak D mengatakan bahwa pada saat kejadian pembunuhan Dice, Pak D itu sedang bersama temannya untuk menguji jimat ya. Temannya ini merupakan saksi kunci, tapi pada saat di pengadilan, temannya ini nggak boleh datang. Yang nggak ngebolehin datang itu ya pihak polisi. Ada pernyataan menarik dari pengacaranya Pak D, Luhut Pangaribuan. Pak D itu pernah ditawari grasi apabila nanti Pak D setelah keluar dari penjara, itu Pak D ditawari kehidupan yang mewah. Tapi untuk mendapatkan grasi, Pak D itu harus benar-benar mengakui kalau Pak D itu adalah pembunuh Dice. Pak D itu tidak pernah mengubah kesaksiannya dari awal ya. Kalau Pak D itu tidak bersalah, Pak D itu yakin Pak D ini dijebak. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di kasus pembunuhan Dice ini. Kejanggalan selanjutnya, Dr. Munim Idris juga mengotopsi jenazah Endang Sukitri yang katanya itu juga pembunuhnya adalah Pak D. Beliau mendapati fakta pada jenazah Endang Sukitri ditemukan luka-luka yang tidak sesuai dengan alat bukti. Pembunuhan Endang Sukitri ini katanya dilakukan dengan kapak. Di kapak itu ada rambut. Dr. Munim Idris itu bermaksud ingin menguji rambut ini. Rambut ini itu rambutnya Endang atau rambut pelaku. Tetapi pada saat
dikonfirmasi ke keluarga Endangnya nggak mau untuk melakukan penggalian makam karena kasihan kalau jenazah keluarganya sudah dikubur mau dibongkar lagi. Jadi hingga saat ini siapa pembunuh Endang Sukitri itu juga nggak tahu. Pada saat itu polisi lebih fokus kepada kasus pembunuhan Dice daripada kasus pembunuhan Endang Sukitri karena Dice itu kan merupakan artis yang sedang naik daun. Dinilai sangat tergesa-gesa menentukan Pak D sebagai tersangka pembunuhan Dice karena pada saat itu sudah terdengar desas-desus kalau pembunuhan Dice ini berhubungan dengan orang yang berkuasa di negeri ini. Khawatir isu ini makin melebar, maka dari itu segera diputuskan tersangka pembunuhan DJ itu Pak D, supaya kasus ini segera ditutup. Ceritanya seperti itu. Setelah keluar dari penjara, Pak D memberi pernyataan yang dimuat di koran Tempo pada Februari 2002. Setelah Budi Mulyono, suami DJ itu dinyatakan stroke, DJ menjalin hubungan gelap dengan beberapa lelaki pejabat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Laki-laki itu bukan sembarang laki-laki. Yang kata Pak D, salah satunya adalah pensiunan Kepala Staf TNI AU yang berinisial SS. Setelah pensiun, SS ini menjadi pengusaha dalam bidang penerbangan dan ekspedisi. SS juga merupakan ketua umum Kadin yang pertama. Kalau nggak tahu Kadin, ini ya logonya ya. Pak D mengaku kalau Pak D dengan SS itu lumayan kenal karena ada hubungan bisnis jual beli barang-barang klinik seperti jimat keberuntungan dan jimat penglaris. Pak D bilang, selain SS memiliki hubungan asmara dengan Dice, SS juga meminta Dice untuk membuat senang beberapa pejabat-pejabat tertentu yang tujuannya untuk memuluskan proposal-proposal bisnisnya SS. Dan dari situlah SS bisa memenangkan salah satu proyek bandara dengan bantuan Dice tadi itu. Atau mungkin kalau zaman sekarang itu bisa disebut FWB ya, Friend with Benefit. 4 September 1986, jadi 4 hari sebelum Dice kehilangan nyawa, Pak D tuh bilang kalau Dice dengan SS ini sempat berantem hebat karena SS tidak memberikan izinnya kepada Dice untuk mengikuti show di Hotel Borobudur. Pak D tidak pernah bilang kalau SS sebagai dalang pembunuhan Dice, tapi fakta-fakta yang udah dibeberkan Pak D ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh polisi. SS yang disebutkan Pak D ini ternyata sudah tutup usia 30 Mei 1987. Jadi tepatnya 8 bulan setelah Dice meninggal. Meninggalnya SS itu karena penyakit jantung. Pak D juga berkata, selain SS juga ada pejabat penting negara yang pernah bermain sama Dice. Dia adalah IR dan S. Kira-kira siapa ya ini ya? Mungkin ada yang bisa menebak. IR dikatakan sebagai pengusaha kaya raya dan merupakan suami dari salah satu anak presiden kedua Indonesia. Bisa ditebak kira-kira siapa? Kalau S juga seorang pengusaha yang masih ada hubungannya dengan keluarga presiden tersebut. Jadi bisa dikatakan IR dan S itu masih dalam satu saudara gitu ya. Menurut Pak D, Dice sekali bermain dengan IR dan S itu sekali bermain itu mendapatkan bayaran 10 juta sampai 20 juta. 10 juta sampai 20 juta tahun sekarang ini, tahun 2024 itu juga nilainya tuh masih besar. Apalagi ini di tahun 1980-an, itu sangat fantastis nilainya. Dengan informasi tersebut, muncullah suatu teori konspirasi liar bahwa Dice ini menjadi sasaran kemarahan dari salah satu istri, kalau nggak istrinya IR ya istrinya S, sehingga istrinya itu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Dice dengan skenario pura-pura telepon. Kan tadi kan karena teleponan ya, pura-pura telepon menjadi laki-laki pemuda itu untuk membayar hutang. Katanya sih begitu. Menurut Pak D, teori konspirasi ini dikuatkan dengan rumor pada saat itu Dice sedang hamil 2 bulan. Jelasnya bukan anak dari Budi Mulyono ya, karena pada saat itu suaminya sudah lumpuh. Tapi Pak D sendiri nggak tahu Dice ini hamil sama siapa. Gimana guys? Apakah sebelumnya kamu pernah mendengarkan kasus ini? Terus menurut kamu siapa yang kamu percaya? Kesaksian polisi atau kesaksian Pak D? Kalau aku ya jujur ya, aku lebih percaya sama kesaksian Pak D. Dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam kasus ini? Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan juga
saya akhiri dengan ucapan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir dengan cerita yang sangat panjang. Saya juga merecap cerita ini panjang banget loh. Sekitar 3 atau 4 hari saya itu merecap untuk mendapatkan cerita lengkapnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.